Widih, ternyata Indonesia luas banget ya. Ya iyalah, dulu kan dapetin kemerdekaannya aja susah banget. Emang sejarah kemerdekaan Indonesia gimana sih? Gua tahu. Hah? Gimana tuh? Jadi gini. Altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out. Agustus 1945, dunia dikejutkan oleh dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima. Dalam hitungan detik, kota itu hancur dan ribuan nyawa melayang. 3 hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Peristiwa tersebut mengguncang dunia dan semakin memperlemah Jepang dalam Perang Dunia II. Kekalahan Jepang pun semakin tidak terelakkan, menandai berakhirnya sebuah era peperangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kabar melemahnya Jepang sampai ke telinga Sultan Syahrir. Ia menyadari bahwa situasi ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menentukan masa depannya sendiri. One bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Bung Karno-nya ada, Bu? Ada di dalam, silakan masuk ya, saya panggilkan dulu. Itu ada Bung Hatta dan Sultan Syahrir datang. Baik, terima kasih Pak. Bung, Jepang sudah mengukalah dari sekutu. Bagaimana ini, Bung? Bukankah ini kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tentang itu, Jepang telah berjanji kepada kita untuk memerdekakan kita secepatnya dan telah membuat PPKI. Bukankah begitu, Bung Hatta? Iya, Bu. Terdapat prosedur terkait kemerdekaan. Tentang kemerdekaan Marshal Teologi menginginkan proklamasi diadakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, pembicaraan ini akan lebih lengkap sambil meminum teh.
Terima kasih, Bu. Tapi mengapa kita tak memilih mereka atas usaha kita sendiri? PPKI adalah bentukan dari Jepang. Sekutu akan mengira kita bagian dari Jepang. Tetap saja, saya adalah ketua PPKI. Ada hal dan hak saya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan proklamasi kemerdekaan dengan PPKI agar tidak ada yang menyimpang. Jika kita bicarakan dengan PPKI, Jepang akan tahu gara-gara kita. Intinya, tentang kemerdekaan, PKI lah yang mengurusnya. Saya tidak bisa memutuskan proklamasi kemerdekaan sendiri sebelum ada kesepakatan bersama. Baiklah, Bung. Jika begitu, mohon dipikirkan kembali. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras untuk mengadakan proklamasi sesuai dengan ketentuan PPKI. Saya rasa mereka begitu karena takut dengan Jepang. Kemerdekaan ini adalah hak rakyat Indonesia sendiri. Ya benar, tidak dapat ditentukan pada janji Jepang pada pihak asing lain. Ya, mari kita desak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok hari tanggal 15 Agustus 1945. Karena Darwis, kalian ke Bung Hatta dan Bung Karno. Kali ini jangan sampai gagal. Kalau begitu, sekarang kita temui Bung Karno dan Bung Hatta. Sekarang malam ini juga kita keluarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Kalian pikir si gampang itu melawan Jepang? Jepang sudah berjanji kepada kita tentang kemerdekaan. Kepanitiaan kemerdekaan sudah dibentuk. Kita tinggal menunggu klarifikasi dan arahan dari Jepang. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan besar dan pembunuhan di mana-mana. Tak usah menunggu esok. Sekarang juga bawa keputusan dan leher saya. Nampaknya golongan tua tak kasih pendapat dengan kita. Nampaknya kita harus mencari jalan keluar dari semua ini. Apakah ada saran? Bagaimana jika kita mengasihkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana di Rangkas Dengklok, suatu kota di Kawaden dan di Karawang? Kita akan desak mereka jadi ngasingkan. Berbakailah, Bung. Sudah tiba waktunya. Ya, sudah tiba waktunya. Jika saya memimpin pemberontakan kalian dan gagal, maka saya akan kehilangan kepala. Begitupun dengan kalian. Begitupun dengan yang lainnya. Anak buah mati, masih ada gantinya. Tapi pemimpin mati, coba kalian pikir. Jika esok hari saya mati, siapa yang akan memimpin rakyat? Jika harinya sudah tiba. Oleh karena itu, kami akan melarikan Bung keluar kota. Sudah kami putuskan membawa Bung ke tempat aman. Gerakan kalian ini sungguh salah, benar-benar salah. Saya tahu kecintaan kalian terhadap tanah air itu begitu besar. Tapi coba pikirkan secara bijaksana dan pikirkan secara kepala dingin. Bagaimanapun itu, sekarang saatnya Bung. Fat, bersediakah kamu untuk ikut serta? Fat sama Guntur ikut. Kemana Mas pergi, di situ Fat berada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Jadi begini, Bung. Bisakah kau bersiap-siap dan ikut bersama kami keluar kota? Ikutlah dengan kami, Bung. Ya, baik. Biarkan saya siap-siap dulu. Mari. Apa
Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas rancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta. Kan kamu Karno sudah katakan ini berulang kali, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Tapi kenapa harus PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini memang benar. Tapi kita harus tetap waspada untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jangan sampai kemerdekaan dibentuk dari kekacauan yang menyebabkan penyesalan di masa depan. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa ini hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah kita harus menunggu selamanya janji itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu di tanah air mereka sendiri. Dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tanpa perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi akankah kita bisa? Apakah ini semua bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baik, kami setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Ada apa ini sebenarnya? Apa kalian tidak bisa sedikit bersabar? Kemerdekaan sudah di depan mata. Kami tidak bisa menunggunya lebih lama lagi. Kau tahu rapat PPKI tadi siang sudah dibatalkan karena Bung Karno dan Bung Hatta tidak hadir. Kami hanya melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Tindakan kalian hanya memperkeruh keadaan dan situasi. Sekarang saya akan menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Kalian tahu di mana? Tapi bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Besok pagi proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 12 siang. Jika tidak terlaksanakan, bagaimana? Nyawa saya taruhannya. Kalian boleh menembak saya jika ucapan saya meleset. Baik, Anda boleh menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Yusuf akan menjemput Anda. Apakah proklamasi bisa dilaksanakan sebelum tanggal 17 nanti? Tidak mungkin. Kita harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk melaksanakan rapat. Pasti menyita banyak waktu. Saya khawatir kita akan bekerja semalaman untuk menyelesaikan semuanya. Ya sudah, saya pegang kata-kata Anda. Baik. Bung, saya duluan ke mobil ya. Fat, nanti saya turunkan kamu di rumah kita saja ya. Kasihan Guntur. Hati-hati ya. Iya, Mas. Ayo. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Mari masuk. Baik, bicarakan istirahat. Silakan mari. Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan esok. Benarkah begitu? Jikalau begitu, silakan pakai tempat yang ada. Saya turut bergembira mendengar kabar itu. Saya dan Hatta rencana ingin ke rumah Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Bisakah Anda mengantar kami berdua?
Ya, tentu saja bisa. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan teks proklamasi? Saudara-saudara sekalian, kami bertiga telah bermusyawarah tentang teks proklamasi. Bagaimana dengan teks proklamasi kami? Teks proklamasi kami berbunyi, kami, bangsa Indonesia. Bagaimana, saudara-saudara? Setuju? Setuju. Silakan Anda, Sayuti, untuk mengetik teks proklamasi ini. Siap, Bung. Mari ikuti saya ke ruang bawah tanah. Di sana sudah tersedia mesin ketik. Mari kita tanda tangani naskah ini bersama-sama sebagai selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Ya, seperti pada deklarasi Amerika Serikat. Sebaiknya penandatanganan naskah proklamasi cukup 2 orang saja, yakni Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Di antara merah dan putih yang terbentang, Jemari Fatmawati merangkai harapan demi harapan. Setiap tusukan benang bukan sekedar jahitan, melainkan doa bagi tanah air yang mendambakan kebebasan. Setiap helai yang tersambung membawa semangat perjuangan menuju kemerdekaan. Bendera itu bukan hanya selembar kain, tetapi lambang perjuangan, keberanian, dan cita-cita sebuah bangsa. Dari tangan yang tekun dan penuh pengabdian, lahirlah Sang Saka Merah Putih yang kelak mengiringi proklamasi Indonesia, menjadi bagian dari karya yang turut mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai lambang kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Siap, laksanakan, Bung.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Agustus 1945, setelah perjuangan dan pengorbanan yang panjang, bangsa Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan lantang, proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta, menandai lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Merah putih berkibar, membawa harapan, doa, dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia melangkah sebagai bangsa yang bebas menentukan masa depannya sendiri, merdeka. Nah, jadi gitu. Wah, ternyata banyak banget ya tantangan Indonesia buat merdeka, dari mulai pengumuman Hiroshima dan Nagasaki sampai ke detik-detik proklamasi. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Guntur.